Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada lapar? Iya, sama ya. Tapi meskipun lapar, saya harap saya minta waktu 7 menit untuk kita melanjutkan kuliah kemarin ya, yang sempat tertunda. Iya. Nah, baiklah, pada siang kali ini ya kita akan membahas tentang terapi gen. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini ada yang pernah mendengar atau belum pernah? Baru sekarang? Oh iya, udah. Ya, berarti ilmu baru ya bagi kalian ya. Ya, baiklah. Kenapa kita membahas terapi gen pada siang hari ini? Karena ternyata sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit yang ternyata belum berhasil dengan menggunakan pengobatan obat-obat kimia yang ada, sehingga para peneliti, para ahli itu mencari alternatif pengobatan yang lebih, istilahnya lebih dahsyat ya, lebih ke target penyakitnya gitu, yaitu salah satu alternatifnya dengan terapi gen. Nah, sebenarnya apa sih terapi gen itu? Kita akan tahu sebentar lagi ya. Nah, terapi gen itu adalah jadi kita melakukan pengobatan dengan cara memasukkan bahan-bahan genetik, bisa dalam bentuk DNA atau RNA, ke dalam tubuh pasien yang terkena penyakit tertentu, sehingga kerja dari obat itu langsung ke target dari penyebab penyakit itu. Kemudian untuk melakukan terapi gen pun tidak serta-merta bisa ke semua penyakit atau ke semua orang, tetapi harus ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, itu calon penyakit yang akan diterapi dengan menggunakan terapi gen ini harus sudah diidentifikasi secara jelas kelainannya itu di mana gitu ya, di gen apa. Kemudian dasar genetika penyakit juga harus jelas juga. Identifikasi dari protein penyebabnya, kemudian bagaimana cara menemukan marker atau penanda dari kromosomnya. Kemudian patofisiologi penyakitnya juga harus sudah diketahui. Kemudian metode deteksi ekspresi gennya juga harus jelas, serta tentu saja juga sudah harus dilakukan uji. Nah, untuk target sel dari terapi gen ini ada 2, yaitu sel somatik, sel tubuh, ataupun sel germline ya, atau sel telur atau sperma. Nah, di samping sebagai terapi gen ini, materi genetik ini ternyata bisa juga terapi gen ini sebagai doping. Pernah ya dengar istilah doping ya? Nah, jadi terapi gen ini bisa digunakan untuk diterapkan pada atlet-atlet. Nih, para atlet ya, misalnya para atlet yang membutuhkan otot yang besar dan kuat seperti itu, nanti dimasukkan gen yang bisa membesarkan atau memperkuat susunan atau struktur dari otot itu, sehingga bisa mungkin larinya lebih cepat gitu ya. Tetapi tentu saja ini gen doping ini masih menjadi permasalahan tersendiri, terutama masalah etik ya, sehingga sampai sekarang juga belum diperbolehkan. Nah, untuk memasukkan gen tadi, kita kan pada terapi gen ini kan kita memasukkan materi genetik atau gen ke dalam tubuh pasien ya. Nah, untuk memasukkan gen tadi ternyata tidak bisa langsung dimasukkan, ditelan gitu ya, nggak bisa ternyata. Jadi harus ada pembawanya. Nah, pembawanya itu namanya vektor, gitu ya, yang akan membawa materi genetik tadi ke dalam sel, ke inti sel, gitu. Jadi seperti itu. Jadi vektor nanti akan membawa materi genetik yang akan kita tuju untuk masuk ke inti sel, sehingga di inti sel nanti akan dilakukan transkripsi dan translasi sehingga menghasilkan protein yang kita perlukan untuk mengobati pasien tadi. Nah, vektor pembawanya ini ada 2 basis ya, ada yang berbasis virus maupun yang non-virus. Kalau yang berbasis non-virus itu ada yang berbentuk DNA ataupun liposom. Kalau yang virus itu ada macam-macam, ada retrovirus, adenovirus, dan lain sebagainya. Nah, ini cara virus bekerja pada sebagai vektor pembawa terhadap terapi gen.
Jadi nanti partikel virus tadi akan dimasukkan ke dalam tubuh hostnya atau manusia tadi, kemudian di sana akan masuk ke inti sel. Di dalam inti sel materi genetik tadi akan ditranskripsi dan ditranslasikan sehingga menghasilkan protein-protein yang diperlukan. Nah, ini sehingga menghasilkan protein. Nah, protein ini nanti yang akan dilepas dan akan beredar ke sirkulasi untuk menuju ke tempat di mana penyakit itu berada. Nah, ini kalau cara kerja dari, tadi kan virus vektornya. Nah, ini yang dalam bentuk non-virus, liposom. Nah, ini liposom nanti akan berikatan dengan DNA atau materi genetik yang akan kita transferkan, membentuk ikatan kompleks, kemudian dia akan bisa masuk ke inti sel. Nah, di dalam inti sel nanti si DNA-nya akan masuk ke inti untuk ditranskripsi dan translasi, sementara si liposomnya akan didegradasi oleh lisosom. Nah, ini masing-masing karakteristik vektor untuk terapi gen ya, nanti bisa kalian baca sendiri ya di rumah. Jadi masing-masing punya karakteristik, ada keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian untuk pengiriman tadi kan harus ada materi genetiknya, harus ada pembawanya. Nah, sekarang untuk proses membawa materi genetik tadi apa? Ini ada ex vivo dan in vivo. Ex vivo itu berarti penyakit yang ada di tubuh atau materi genetik yang ada di tubuh yang rusak tadi dibawa keluar, kemudian dimodifikasi di luar sampai normal, baru dimasukkan ke tubuh lagi. Kalau yang in vivo ini langsung dimasukkan ke dalam individu yang sehat gitu. Nah, ini contoh penghantaran in vivo, skemanya seperti ini ya. Gen yang rusak tadi dibawa keluar, kemudian dimodifikasi di luar, setelah normal dia baru dimasukkan lagi ke dalam tubuh gitu. Nah, ini masalah meskipun banyak keuntungannya, tetapi ternyata ada masalah dalam terapi gen ini nih. Jadi kalau salah menempatkan ya, ini nanti bisa menjadi timbul masalah baru yang mungkin lebih memperberat penyakitnya atau menimbulkan penyakit yang baru. Jadi sehingga sampai sekarang untuk terapi gen ini masih terus dilakukan penelitian baik di dalam hewan coba maupun di manusia gitu ya. Mungkin sampai di sini karena keterbatasan waktu ya, waktunya sudah habis. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada ya, sudah pada lapar semua sih ya. Dah, baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kalau banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.